di saat aku ada gangguan mental. Untuk berpikir saat ini pun nggak bisa, otak terasa panas dan seolah-olah otak ini nggak berfungsi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTubeku Pikoh Mandiri Channel, dimana yang menceritakan tentang kisah inspiratif dan motivasi. Kali ini aku membahas tentang penyakit psikis. Penyakit psikis adalah penyakit gangguan mental. Kenapa kali ini aku membahas penyakit psikis? Karena aku pernah mengalaminya dan aku ingin sharing di sini. Aku ingin berbagi di channel YouTubeku ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-temanku semua. Bukannya aku menggurui, karena aku bukan psikolog, aku bukan psikiater. Cuma aku ingin berbagi pengalaman apa yang pernah aku alami dengan sakit mental yang pernah aku alami. Apa itu sakit mental? Sakit yang dimana aku gak cuma hari esok aku mau gimana, gak bisa mikir ke arah sana. Pikiran untuk mikir itu belas gak bisa mikir. Oh, boro-boro hari esok. Saat ini pun gak bisa masuk di otakku. Di sini aku ingin berbagi cerita. Mudah-mudahan kisah inspiratifku bermanfaat untuk saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Penyakit gangguan ini sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan sehari-hari kita, entah itu di kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi. Penyakit gangguan mental ini akan berdampak di kecemasan kita. Kita rasa cemas, kita khawatir berlebihan, kita ngerasa takut, kita ngerasa panik. Penyakit gangguan mental adalah penyakit gangguan kecemasan. Ciri-ciri gangguan mental yaitu cemas yang berlebihan, panik berlebihan, rasa takut yang berlebihan. Takut berlebihan kepada sesuatu. Kayak takut kehilangan. Di saat aku ada gangguan mental, itu untuk berpikir saja di saat itu nggak bisa, bener-bener kayak otak ini bener-bener panas, kosong, kayak mikir nggak bisa kayak gitu. Otak terasa panas dan seolah-olah otak ini nggak berfungsi. Kalau menurut aku penyakit mental itu termasuk penyakit mahal. Kita konsultasi aja ke dokter. Sekali konsultasi aja itu berapa? Apalagi untuk kalangan menengah ke bawah. Dibanding kita sakit biasa, kalau menurut aku penyakit gangguan mental ini termasuk golongan penyakit mahal. Kenapa dibilang mahal? Karena sekali konsultasi itu berapa coba biayanya? Ratusan ke sana. Apalagi waktu itu beberapa tahun yang lalu 2013, 100.000 ke sana. Konsultasi itu cuma untuk konsultasi, nggak cuma ke dokter, ke kiai, ke ahli spiritual. Terus lama-kelamaan tubuhku drastis, yang tadinya 57 tinggal 37, turun 20 kilo. Coba bayangin, keluarga panik sepanik-paniknya, keluarga khawatir, keluarga takut berlebihan juga, sampai lingkungan udah berpikir negatif, udah bukannya suhuzon, berpikirnya negatif kayak. Dan udah bolak-balik tuh ke psikolog, ke psikiater, hasil masih zong. Di semua konsultan, dokternya bilang, pasrahkan. Kita pasrah sepasrah-pasrahnya sama sang pemilik alam semesta. Bolak-balik zong nih, masukan orang di daerah Banyumas. Alhamdulillah, ada masukan dari orang. Aku nggak bisa tidur. Pernah kalau ada suara keras malah justru duk. Penyakit mental ini harus disembuhkan. Kalau enggak,
Kalau enggak nanti akan berpengaruh di kesehatan dan kontraksi ke lambung. Tetap konsultasi ke dokter, tetap konsultasi ke psikolog, psikiater untuk penanggulangannya, untuk penanggulangan sakit gangguan mental. Kesembuhan yang akhirnya aku dapatkan, akhirnya udah mondar-mandir tuh ke sana kemari, ke dokter manapun udah semua, dan hasil belum kelihatan. Terus alhamdulillah aku dikasih arahan orang, datangi ke pondok pesantren di daerah Banyumas. Di situ alhamdulillah ada masukan dari kiai, terus pulang sampai rumah aku sama mamaku, Pak Ibu emang benar-benar mustajab, kasih amalan dari kiai yang ada di pondok pesantren itu. Semalaman ayat kursi, semalaman ayat kursi full, semalam suntuk ayat kursi. Sebelum tidur ayat kursi terus pasrah sama Allah, ayat kursi pasrah. Sebelum tidur ayat kursi sampai mau tidur, sampai terlelap tidur pun, walaupun kadang nggak terlelap karena nggak bisa tidur, tetap ayat kursi. Sampai masuk waktu tahajud juga tetap ayat kursi, terus ayat kursi terus. Ini itu pada subuh itu di otak kayak plong kayak gitu. Tadinya pikiran itu nggak bisa mikir, jadi fresh, jadi pulih membaik. Terus aku nangis, bisa pulih kayak gitu. Doa mamaku emang bener, doa seorang ibu bilang, doa ibu minta sama Allah, Allah yang punya alam sejagat raya ini, Allah yang punya dunia dan isinya, Allah yang punya sakit. Doa mamaku waktu itu bilangnya, pulihkan seperti sedia kala, pulihkan ya Allah, itulah diijabah. Terus dari situ, karena sakit gangguan mental yang aku alami, akhirnya kan kontraksi ke lambung. Tadinya waktu di check up, tes kesehatan itu nggak ada penyakitnya, karena kalau orang yang sakit gangguan mental itu dideteksi nggak ada penyakitnya, kesehatan, tes gula, tes apa, nggak ada penyakitnya, karena sakitnya sakit mental. Tapi dari sakit gangguan mental itu nanti akhirnya kontraksi ke lambung. Dan akhirnya waktu itu karena ininya udah plong, dikasih petunjuk sama Allah, dan kan untuk pemulihan yang kontraksi lambung itu alhamdulillah aku nemu klinik di daerah pinggiran Purwokerto. Aku berobat di sana, berobat lambung itu cuma berapa coba, 50.000. Alhamdulillah sembuh. Itulah, dan alhamdulillah nggak sampai masuk ke rumah sakit sih. Jadi cara menanggulangi sakit mental, pertama kita pasrah sama Allah. Yang kedua, kita jangan memaksakan kehendak kita di luar kuasa kita. Serahkan sama Allah. Dan kita dekatkan diri sama Allah. Selalu libatkan Allah dalam perjalanan kita. Kiranya cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.